Konsep desain dan prototipe produk. A. Pengertian konsep desain dan prototipe produk. Konsep desain adalah ide inti yang fokus pada perancangan suatu produk atau karya yang dijelaskan melalui kumpulan sketsa, gambar, dan pernyataan tertulis. Sedangkan prototipe produk atau purwarupa produk ialah suatu bentuk dasar dari suatu produk yang merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Disebut sebagai bagian dari tahapan yang sangat penting karena prototipe dirancang untuk diserahkan kepada pelanggan atau lead user agar pelanggan bisa mencoba kinerja prototipe tersebut. B. Tahapan prototipe produk. Pendefinisian produk ialah suatu penerjemah konsep teknikal yang ada hubungannya dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan yang termasuk pada aspek hukum produk serta aspek hukum yang melibatkan keamanan serta pelindungan terhadap konsumennya. 2. Working model dibuat untuk tidak harus mempresentasikan fungsi dari suatu produk secara keseluruhan serta dibuat pada skala yang diperlukan. Hanya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai atau melenceng dari konsep yang sudah dirancang. Prototipe rekayasa dirancang seperti halnya working model namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional serta kebutuhan rancangan sistem produksi. Prototipe produksi ialah suatu bentuk yang dibuat dengan keseluruhan dari fungsi operasional untuk dapat menentukan kebutuhan serta metode produksi yang dibangun pada skala yang sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk. Ketika kita membuat suatu produk, tentukanlah kita memerlukan kemasan untuk produk tersebut. Berikut pengertiannya. A. Pengertian kemasan. Kemasan yaitu suatu desain kreatif yang berkaitan dengan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, serta elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk bisa dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, serta membedakan sebuah produk di pasar. B. Fungsi kemasan. Fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, melainkan jauh lebih luas daripada itu. Shimamura mengemukakan pengemasan memiliki dua fungsi yaitu 1. Fungsi protektif berkaitan dengan sebuah proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, serta saluran distribusi yang berhubungan pada pengemasan. 2. Fungsi promosional. Fungsi dari kemasan pada umumnya dibatasi dengan perlindungan produk. Tetapi kemasan juga dipakai sebagai sarana promosional. Selain berperan sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi yang lainnya yaitu 1. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi yang mendasar dari kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan dalam penempatan. 2. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian terhadap sebuah produk serta memperkuat citra terhadap produk. Kombinasi dari keduanya, marketing atau logistik, yang dimana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. C.
Jenis-jenis kemasan produk berdasarkan dari struktur isi kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kemasan primer, yaitu bahan dari kesan langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. 2. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berfungsi melindungi kelompok kemasan lainnya, contohnya kotak karton untuk wadah kaleng susu. 3. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Pada umumnya, kemasan tersier dipakai sebagai pelindung produk selama pengangkutan. Kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pemakaian. 2. Kemasan yang bisa dipakai berulang kali. Kemasan ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Kemasan yang tidak dibuang. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen saat setelah digunakan. Yang kedua ada aspek-aspek kemasan produk atau jasa. Kemasan dari sebuah produk memegang peranan yang amat penting terhadap laku tidaknya produk tersebut di pasaran. Kemasan merupakan pemberi kesan pertama yang akan dilihat oleh calon pembeli. Jika salah dalam menentukan desain kemasan, maka dapat berakibat fatal, apalagi jika yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman. Desain kemasan produk makanan dan minuman perlu dibuat dengan teliti karena berkaitan dengan berbagai hal, seperti ketahanan dan juga higienis. Oleh karena itu, dalam membuat suatu kemasan produk harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada efektivitas. Dalam proses merancang desain kemasan produk, maka faktor efektivitas menjadi paling penting untuk dipertimbangkan. Bahan kemasan produk harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan dari si produk yang akan dikemas. Jangan sampai kemasan yang telah dibuat tidak cocok dengan produk yang akan dikemas karena menyimpang dari karakteristik produk tersebut. Kedua ada keamanan pangan atau food safety. Perihal keamanan pangan ini merupakan faktor fatal yang harus diutamakan saat memilih dan menentukan jenis desain kemasan dan cara pengemasannya. Keamanan produk yang penting karena kemasan non-food grade biasanya mengandung bahan berbahaya yang dapat meracuni bahan makanan dan minuman. Yang ketiga ada desain ergonomis. Yang dimaksudnya adalah berupa desain kemasan produk yang mudah dalam segala hal, misalnya mudah dibawa kemana-mana, mudah dibuka atau disobek, mudah disimpan, mudah dituang, dan lainnya. Keempat, mudah dikenali. Desain kemasan produk pangan harus dirancang sedemikian rupa agar mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Desain kemasan produk juga harus dibuat unik agar terlihat berbeda dari produk lain, khususnya untuk jenis produk serupa dari para kompetitor. 5. Mudah dalam pengangkutan dan pengiriman atau easy delivery. Jangan sampai desain kemasan produk dibuat dengan memenuhi standar keamanan pangan, tetapi sulit untuk diangkut atau dibawa. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan omset penjualan dari produk akan sulit untuk berkembang. Keenam ada faktor keindahan atau artwork. Kekuatan visual masih menjadi faktor keindahan yang paling utama. Jika desain kemasan produk dibuat dengan nilai seni yang tinggi, maka kemungkinan untuk menarik perhatian konsumen juga ikut meningkat. Karenanya, usahakan untuk membuat desain kemasan yang terlihat indah dan menawan atau atraktif. Yang terakhir ada faktor informasi dan promosi, yaitu desain kemasan yang baik dapat menjadi media informasi awal sebuah konsumen menentukan keputusannya untuk membeli atau tidak. Manfaatkan bagian tertentu pada kemasan untuk menjelaskan detail produk pangan yang Anda buat, sehingga konsumen tidak merasa tertipu. Ketiga ada studi kasus desain dan kemasan produk yang sukses. Setelah kita teliti, mulai dari pengertian, fungsi, manfaat, tujuan, dan lain-lain, sudah dapat kita simpulkan bahwa kemasan produk dibuat tidak lain yaitu karena 1. Efektivitas, 2. Untuk keamanan pangan atau food safety, ketiga untuk desain ergonomis, keempat agar mudah dikenali, kelima agar mudah dalam pengangkutan dan pengiriman atau easy delivery, keenam karena sebuah faktor keindahan,
Dan yang pasti yang ketujuh, faktor informasi dan juga promosi. Sekian video pada hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.